Ya dulur, ini adalah tanaman kita usia 47 HST ya, di mana ini kan tanamannya sudah hampir 30% lebih itu sudah keluar malai, ini bisa dilihat. Tapi sebelahnya ini sama-sama usia 47 HST tapi masih belum keluar malai. Malainya pun ini paling keluar baru 5%-an, belum ada ini lur ya. Ini kan bisa dilihat lur ya. Nah, terus kenapa ini sama-sama usia 47 HST kok belum keluar malainya? Pastinya ada sebab dan akibatnya. Nah, kita lihat dari tanaman ini, kita bisa memperkirakan sebabnya itu apa, itu bisa lur ya. Terus apa sebabnya? Nah, untuk itu alangkah baiknya dan alangkah lebih jelasnya itu sedulur-sedulur bisa langsung dicek. Dicek di mana? Ya dicek di dalam videonya lur ya. Karena apa? Ya ini. Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman sebelah lahan kita ya, nih. Ini kan bisa dilihat. Ini sama-sama usia 47 HST, dimana yang itu punya kita lur ya, itu kan sudah keluar malai semua ya, kisaran 30%. Tapi kalau ini kan bisa dilihat lur ya, perbedaannya amat sangat jauh ini. Ini perbedaannya ya, ini keluar malainya pun ini baru 5%-an ini lur. Jadi ya selisihnya amat sangat jauh nih. Ini kan bisa dilihat lur ya. Terus kenapa ini kok selisihnya itu bisa jauh kayak gini, kayak punya kita kayak gini? Nah, kita harus cek langsung ke lahannya dan dilihat perkembangannya tentunya lur ya. Jadi nanti kita lihat dulu, jadi kita bisa tahu itu biasanya kelemahannya itu apa. Nah, untuk nih lahan ini bisa dilihat lur ya. Untuk lahan ini hijaunya walaupun ini masih usia 47 HST, sudah usia 47 HST ya, tapi ini masih hijaunya itu masih hijau hitam kayak gini lur nih. Terus peranakannya pun ini dia itu masih hamilnya itu sedang ya, belum hamil tua. Itu dikarenakan apa? Ya tentunya ada sebabnya lur ya, karena bisa kayak gini gitu tuh. Nah, biasanya tanaman kayak gini ya, pertama lur ya, dia itu ngejar anakan terus. Jadi dia tidak menghiraukan walaupun sudah mulai masuk masa peralihan, dia tetap genjotnya itu diperanakan terus ya. Hasilnya kayak gini lur. Terus lebih lengkapnya kita langsung aja masuk dalam pembahasannya lur ya. Monggo disimak dulur. Ya dulur, tadi sudah bisa dilihat ya, ini tanaman di usia 47 HST tadi ini kan masih hijau segar. Terus peranakannya pun masih melakukan peranakan ya, atau masih proses peranakan. Terus dia itu proses buntingnya juga terhambat. Ini nanti berakibat apa? Berakibatnya nanti umur dari tanaman ini, satu ya pasti tentunya akan tambah panjang. Yang kedua, kalau rimbun kayak gini, dia itu disukai hama kaper dan nanti bisa mudah atau terserang hama sundep ataupun patah leher lur ya. Jadi perawatannya pun kalau tanaman kayak gini ini nanti lebih susah daripada tanaman yang sehat gitu lur ya. Enggak fokusnya di peranakan terus gitu ya. Jadi kita dari awal itu harus mengasih standar tanaman kita itu mau anakannya itu berapa. Jadi kalau pengen anakannya sekian, itu perawatannya harus begini gitu, sudah ada di planning gitu lur ya. Jangan asal-asalan ya. Kalau asal-asalan ya kayak gini lur, yang sebagian atau sebelah-sebelahnya sudah mulai keluar malai, tapi yang ini masih belum. Itu nanti kan ya akibatnya ya kedepannya ya, pasti jelek lur ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan lur ya, ini alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur aku minta tolong di like dan nanti di komen gitu lur ya, biar biar lebih enaknya dalam pembahasan kita gitu. Nah, biasanya kalau kayak tanaman kayak gini itu tadi pertama ya, ini disebabkan karena
dari individunya pengen anakannya banyak terus. Yang kedua itu ini disebabkan karena kelebihan unsur N lur ya. Yang ketiga pun ini biasanya dia itu menggunakan ZPT lur ya. ZPT seperti Gibru gitu toh, tapi ya berlebih gitu, biasanya juga kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menjabarkan ya, menjabarkannya dari pertama tadi, yaitu dari diri sendirinya dulu. Kenapa dari diri sendiri itu penting ya? Seperti tadi aku sebutkan, itu kita harus punya planning kedepannya anakannya berapa, terus dimaksimalkan itu sampai usia berapa. Kalau aku pribadi dimaksimalkan itu stop itu di 35 lur ya. Itu kalau dari awal tanaman kita itu sehat. Nah, yang pertama itu diri sendiri itu tadi, kita harus punya planning kira-kira harus gimana. Kalau sekiranya baru pemula nggak tahu gimana ke depannya, alangkah baiknya kita bertanya dulu yang sudah sepuh gitu, atau di orang tuanya gitu lur ya. Kalau yang masih muda gitu, itu kan bisa, atau tanya-tanya di tetangga sawahnya, kalau yang sekiranya itu bisa dipercaya gitu lur. Yang kedua adalah pupuk ya. Ini biasanya kan petani-petani kita pengennya tanamannya itu pengen hijau, seger, hitam gitu ya. Walaupun kayak gini itu pupuknya itu pupuk langka, tapi dia gimana caranya biar tanamannya itu bisa hijau kayak gitu loh ya. Jadi pupuknya tetap seperti biasa dikasihnya, berlebih tidak sesuai kebutuhan tanaman. Dan itu berakibat apa? Berakibat ya ini, tanaman itu masih hijau, sudah mau masuk masa masa pembuatan batang dan masa keluar malai, tapi dia itu masih fokusnya di apa? Masih fokus di anakan. Dan tentunya kalau kayak gini, ini nanti perawatannya pun akan membengkak. Itu yang kedua. Dan tentunya kalau kayak gini tadi juga sudah aku sebutkan, kalau tanaman kayak gini, ini satu mudah terserang ini loh. Ini hampir loh, ujung-ujungnya itu ada semua ini. Ini apa ini? Ini loh. Ini adalah bercak daun ini. Mudah terserang bercak daun karena apa? Ya karena itu terlalu rimbun loh. Rimbunnya itu rimbun daun, bukan rimbun batang. Padahal yang akan menghasilkan itu adalah batangnya gitu loh ya. Yang pertama adalah ini, mudah terserang jamur ataupun bakteri. Ini kayak gini juga akan sangat mudah penularannya loh ya. Itu terus yang lainnya itu juga bisa ini mudah terserang hama serangga atau kaper ya. Kapernya pun ini dia suka kayak gini karena dia apa? Dia itu bersembunyinya itu amat sangat mudah. Kalaupun dispray dia kan bisa sembunyi di bawah kan, tentunya nggak kena spraynya lur ya. Jadi kedepannya ini kalau tanaman kayak gini itu mudah terserang sundep ya. Kalau masih kecil mudah terserang apa? Serang bakah atau kerdil tanaman merah gitu lur ya. Terus yang ketiga tadi itu berbarengan juga lur ya apa? ZPT. Nah, penggunaan ZPT kita itu juga harus hati-hati, jangan asal menggunakan ya. Karena apa? Satu, kalau salah penggunaan ya kayak gini juga bisa, dia itu tanamannya itu panjang terus proses pemasakannya di dalam apa ya, di dalam batangannya mau keluar malainya pun itu sedikit lebih susah loh. Kalau kita pemberiannya itu berlebih di awal, maksudnya pemberiannya itu di awal sebelum masa bunting gitu ya. Dia jadi masih fokusnya peranakannya ini yang kecil kan fokus ke atas itu loh ya, atau pengen nyusul indukannya, tapi padahal indukannya kan sudah mulai pengisian, jadi tidak terkejar loh. Tapi kalau kita penggunaannya secara bijak, ZPT ini juga amat sangat baik. Tapi kalau sudah mau bunting atau hamil tua gitu ya, itu bagusnya hamil tua lur. Itu dikasihnya pun itu harus sesuai standar lur ya. Jangan kebanyakan, kalau kebanyakan nanti juga berakibat buruknya apa? Malainya ini panjang lur, batangnya ini bukan malainya pengisian padinya ya, tapi ini batangnya ini kalau panjang ya
nanti pada saat pengisian kalau nggak kuat kan pasti kan patah lur ya. Nah jadi itu kita juga harus hati-hati. Nah jadi intinya 3 itu tadi lur ya. Yang satu diri sendiri harus punya planning gitu, di planning. Yang kedua tadi pemberian nutrisi. Yang ketiga penggunaan zat pengatur tubuh gitu ya. Ya dulur, ini tadi review kita atau kira-kiranya kalau dilihat di lahan kayak gitu ya. Ya itu tadi lur ya. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya aku mau ucapin minta maaf kalau penyampaianku ada yang berulang-ulang. Ya dulur, salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.